Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poles Nugro Almuata dengan NIM akhir 1017. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu ada 8 pertanyaan yang saya dapatkan dari video interaktif, di mana saya telah mencatat 8 pertanyaan tersebut dan juga poin-poin yang akan saya jadikan sebagai jawaban yang kemudian akan saya jelaskan di video ini. Nah, di sini ada 8 pertanyaan, di mana untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara manajemen pohon kelapa sawit yang bisa dipanen. Jadi manajemen pohon kelapa sawit ini harus dilakukan untuk menunjang bagaimana nantinya kita menentukan tandan buah segar dari kelapa sawit ini yang sudah optimal, yang sudah masak secara optimal sehingga dapat dipanen. Nah, untuk manajemen pohon kelapa sawit yang bisa dipanen, yang pertama ada pemantauan kematangan buah secara rutin, di mana di sini nantinya akan terdapat penanggung jawab khusus yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan dan juga pengontrolan di lapangan secara rutin, atau dapat dikatakan sebagai inspeksi, di mana nantinya penanggung jawab tersebut akan melihat buah dari kelapa sawit ini apakah dia sudah terlihat matang secara optimal sehingga dapat dipanen, ataukah dia sudah matang akan tetapi belum optimal. Kemudian yang kedua ada penjadwalan panen yang efisien, di mana setelah dilakukannya inspeksi atau pengecekan dan juga pengontrolan secara rutin oleh penanggung jawab khusus. Nah, selanjutnya ini ada penjadwalan panen yang efisien, di mana panen pada pohon kelapa sawit yang dilakukan ini biasanya dilakukan 10 hingga 14 hari, di mana ini untuk menunjang tanaman buah kelapa sawit atau tandan buah segar dari kelapa sawit ini telah matang secara optimal. Kemudian ada pengelolaan tenaga kerja panen. Jadi di sini penanggung jawab ini harus mengelola tenaga kerja untuk panen, di mana mereka ini atau tenaga kerja ini dilatih untuk mengetahui ciri-ciri dari TBS buah kelapa sawit yang siap untuk dipanen atau sudah matang secara optimal. Kemudian pemeliharaan tanaman, di mana tanaman dari kelapa sawit ini harus secara rutin dirawat dan juga dipelihara untuk menunjang hasil produksi dari kelapa sawit ini yang optimal begitu. Nah, untuk pemeliharaan tanaman ini meliputi biasanya ada pemupukan, di mana pemupukan ini menggunakan dosis tertentu yang telah ditentukan dari pihak perusahaan. Kemudian ada pengendalian gulma untuk mengurangi persaingan unsur hara pada pohon kelapa sawit dan juga gulma terkait. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Nah, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit ini bertujuan untuk mengurangi tingkat penurunan produktivitas dari pohon kelapa sawit. Kemudian ada pengumpulan dan pengangkutan hasil panen dari buah kelapa sawit, di mana TBS yang telah dipanen nantinya akan dikumpulkan di TPH atau tempat pengumpulan hasil dari panen tersebut, kemudian diangkut ke pabrik untuk segera diolah, di mana apabila TBS ini tidak segera diolah, dia akan mengalami respirasi, di mana nantinya akan menurunkan kandungan dari minyak dan juga akan menurunkan mutu dari minyak kelapa sawit yang akan dihasilkan. Kemudian pencatatan hasil panen dan evaluasi, di mana hasil panen yang telah dilakukan oleh tenaga kerja panen ini akan dicatat secara administratif untuk menunjang evaluasi yang akan dilakukan, supaya nanti kedepannya apabila ditemukan beberapa kesalahan ataupun kekurangan, nantinya akan bisa diperbaiki di masa panen selanjutnya. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu cari tahu ciri TBS yang matang termasuk warna, bau, brondolan, tekstur, dan lainnya. Nah, memang perlu adanya pengetahuan terkait ciri-ciri TBS yang matang secara optimal untuk mengetahui tingkat mutu hasil dari minyak yang akan dihasilkan dari TBS. Nah, untuk warna dari TBS yang telah matang ini, jadi TBS yang telah matang ini biasanya berwarna oranye hingga ke merah kehitaman. Biasanya
ketika TBS ini sudah berwarna tersebut, biasanya TBS tersebut sudah matang. Kemudian untuk bau, jadi bau dari TBS yang sudah matang ini dia akan mengeluarkan aroma yang khas, agak menyengat, dimana aroma ini biasanya seperti aroma minyak mentah. Kemudian untuk brondolan, nah untuk TBS yang telah matang secara optimal biasanya akan terdapat brondolan yang jatuh di sekitar tandan ataupun di bawah pohon, dimana sekitar 5 atau hingga 10 brondolan yang jatuh di sekitar tandan ataupun di sekitar pohon kelapa sawit. Kemudian untuk tekstur, nah untuk tekstur dari TBS yang sudah matang secara optimal ini ketika ditekan dia akan terlihat lunak, karena dia ini sudah menunjukkan kematangan secara alami dan juga menunjukkan bahwa kandungan karotenoidnya sudah cukup dan lumayan banyak sehingga dia sudah siap untuk dipanen. Kemudian untuk tandannya, nah untuk tandan TBS ini ketika sudah matang dia tidak rapat dan terlihat kendor dari tandan utama buah kelapa sawit. Jadi ketika dia sudah matang secara optimal, dia ini akan terlihat kendor dari TBS yang belum matang lain. Nah, kemudian saya akan menjawab nomor 3. Definisikanlah TBS underripe atau TBS yang belum matang termasuk warna, bau, brondolan, tekstur, dan lainnya. Nah, untuk TBS yang underripe atau belum matang, ini dia warnanya jingga terang dan dia ini belum memasuki warna yang merah kehitaman. Kemudian untuk bau, nah bau dari TBS yang underripe ini dia tidak mengeluarkan bau menyengat khas seperti bau dari TBS yang telah matang optimal dari pohon atau masak pohon. Kemudian untuk brondolan, nah dari TBS yang underripe ini dia belum bisa brondolannya ini belum terjatuh dengan sendirinya, karena tandanya ini masih terlihat rapat dan kuat di tandan utama, dan juga brondolan dari TBS yang underripe ini masih terlihat rapat. Kemudian juga untuk tekstur, nah untuk tekstur dari TBS yang underripe ini ketika ditekan ini masih terlihat keras, dimana ini memang belum menunjukkan perubahan kimia pematangan alami dari TBS tersebut. Nah kalau yang sudah matang tadi dia ketika ditekan dia akan bertekstur lunak. Nah sedangkan yang underripe ini dia akan bertekstur keras karena dia belum matang secara alami dan belum matang secara optimal. Kemudian ikatan buah pada tandan ini masih rapat, dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika TBS ini sudah matang, ikatan buah ke tandan ini dia sudah agak mulai kendur sehingga beberapa brondolan terjatuh. Nah kalau dia underripe dia masih rapat dan brondolannya dia sulit atau belum ada yang terjatuh. Kalaupun dia ada yang terjatuh itu hanya 1 hingga 3 brondolan saja. Kemudian minyak mesokap. Nah, ketika TBS ini underripe atau belum matang, nah buahnya ketika diperas dia akan mengeluarkan minyak yang sedikit bahkan pucat, bahkan dia belum mengeluarkan minyak. Sedangkan kalau yang sudah matang dia minyak mesokap ketika diperas buahnya, minyaknya ini akan mengeluarkan dengan jumlah yang dengan volume yang banyak begitu. Kemudian saya akan menjawab nomor 4. Terangkan kualitas CPO atau crude palm oil yang baik terkait warna, bau, viskositas, tekstur, dan lainnya. Nah, untuk warna dari CPO yang baik ini dia berwarna merah jingga cerah. Hal ini menunjukkan bahwasanya kandungan karotenoid alaminya ini sudah lumayan banyak sehingga CPO yang dihasilkan tentunya akan berkualitas baik. Kemudian bau, untuk bau dari CPO sendiri ini tidak berbau tengi ataupun berbau tidak enak ya. Jadi untuk bau CPO ini dia mengeluarkan bau yang khas seperti minyak mentah dari TBS. Jadi baunya seperti TBS yang sudah matang, akan tapi dia lebih menyengat lagi karena dia sudah menjadi CPO atau sudah diperas, diekstraksi. Kemudian untuk viskositas atau kekentalan. Jadi untuk kekentalan yang baik pada CPO, dia ini kekentalannya sedang dan juga tidak terlalu menggumpal ataupun tidak terlalu padat untuk kualitas CPO yang baik seperti itu.
Kemudian untuk tekstur, untuk viskositas ini juga dia ini tidak terlalu cair karena kekentalan dari CPO yang bermutu ataupun berkualitas tinggi, dia ini tidak terlalu encer tapi juga tidak terlalu kental begitu. Jadi di tengah-tengah, sedang-sedang saja. Kemudian untuk tekstur, dia ini halus, tidak menggumpal. Dan juga dia ini hanya mengandung kotoran yang presentasenya hanya sedikit sekali. Kemudian untuk kandungan asam lemak bebas atau FFA, biasanya semakin rendah kadar FFA pada CPO, CPO tersebut akan bermutu semakin baik dan kualitasnya semakin tinggi. Dimana ketika kandungan FFA ini tinggi, maka kualitas CPO ini menurun. Nah, pada umumnya range minimal untuk nilai atau persentase FFA ini biasanya sekitar 5% ataupun di bawah 5%. Kemudian kandungan kotoran dan air. Nah, untuk kandungan kotoran dan air pada CPO ini dia diusahakan rendah, di mana untuk presentase air ini sekitar 0,25%, kemudian untuk kotoran ini sekitar 0,02%. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya degradasi mutu dan juga untuk memperpanjang masa simpan dari CPO yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 5. Apa saja parameter quality control yang ada di stasiun Gilingan Tebu? Nah, untuk quality control yang ada pada stasiun Gilingan Tebu, yang pertama ada BRICS, di mana BRICS ini dilakukan untuk seperti mengetahui konsentrasi gula yang ada pada batang tanaman tebu. Nah, biasanya dalam satu truk yang telah ditimbang, dia akan diambil beberapa sampel untuk diukur nilai BRICS-nya begitu. Kemudian menghitung polnira atau mengecek polnira, di mana dengan adanya pengecekan polnira ini akan mengindikasikan bahwasanya kadar sukrosa dalam nira ini nantinya dia akan menentukan nilai ataupun kandungan rendemen yang terdapat pada batang tanaman tebu yang telah dipanen. Kemudian ada puritas, yaitu persentase sukrosa terhadap BRICS. Nah, semakin tinggi kandungan sukrosa, maka kualitas dari batang tebu tersebut semakin bagus. Kemudian ada pH nira. Jadi pH nira ini akan selalu dikontrol dan dicek ataupun dikendalikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya fermentasi pada batang tebu dan juga menghindari terjadinya kerusakan pada nira, di mana ketika batang tebu ini mengalami fermentasi, maka dia akan maka kandungan gula dari batang tebu tersebut akan berkurang karena dia telah terfermentasi oleh mikroba ataupun enzim-enzim lainnya gitu. Kemudian temperatur penggilingan, di mana untuk suhu dan juga temperatur pada mesin penggilingan ini harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir terjadinya degradasi gula selama ekstraksi. Ketika suhu dan juga temperatur pada penggilingan ini tidak diatur dan tidak dicek sedemikian rupa, maka nantinya dia akan mempengaruhi pada proses ekstraksi, di mana hal ini nantinya dapat menurunkan kualitas pada gula yang akan dihasilkan. Kemudian ada kebersihan peralatan, di mana pada stasiun penggilingan tebu ini kita harus memperhatikan kebersihan peralatan untuk menunjang kebersihan juga dari produk yang akan dihasilkan, dan juga untuk meminimalisir kontaminasi dari gula yang akan dihasilkan, dan juga menjaga kualitas mutu dan juga menjaga kualitas dari gula yang akan dihasilkan. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu jelaskan perbedaan sertifikasi dan sistem penjaminan mutu produk. Nah, untuk sertifikasi ini merupakan proses verifikasi formal yang dilakukan oleh lembaga independen ataupun instansi khusus yang memang dia ini passionnya dalam memverifikasi sebuah perusahaan, di mana produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut ini sesuai standar ataupun sesuai mutu yang telah ditentukan dari pihak lembaga independen tersebut. Nah, biasanya contoh dari sertifikasi ini seperti ISO,
SNI, ISPO, RSPO, kemudian juga HACCP, di mana dengan adanya sertifikasi ini akan membantu sebuah perusahaan dalam melegalisasi ekspor produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Juga hal ini juga untuk menunjang kepercayaan dari pasar dan juga konsumen, dan juga untuk memenuhi regulasi dari pemerintah. Ketika sebuah produk dari perusahaan ini sudah terverifikasi dan tersertifikasi, nantinya dia akan lebih mudah ketika akan melakukan ekspor dan sudah terlegalisir dari pihak negara gitu. Sedangkan untuk sistem penjaminan mutu produk, jadi dia merupakan sebuah rangkaian aktivitas internal dalam perusahaan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan ini sesuai dengan spesifikasi dan mutu yang telah ditentukan. Jadi untuk sistem penjaminan mutu produk ini merupakan kegiatan internal dari sebuah perusahaan, di mana dia ini tujuannya adalah untuk mempertahankan mutu produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Nah, tujuannya ini untuk menjaga kepercayaan dari konsumen dan juga untuk tetap menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan ini supaya kualitasnya tetap baik dan juga tinggi, sehingga tidak akan sehingga distribusi produk dan juga kualitas produk yang sampai di tangan konsumen ini nanti tetap terjaga begitu. Nah, untuk perbedaan sertifikasi dan juga sistem penjaminan mutu produk ini adalah untuk sertifikasi ini kayak seperti hasil akhir berupa pengakuan, yaitu pengakuan dari lembaga independen atau instansi khusus, di mana kalau sudah tersertifikasi dia akan mendapatkan label SNI, ISO ataupun HACCP. Nah, sedangkan untuk sistem penjaminan mutu produk ini adalah rangkaian proses internal dari suatu perusahaan untuk mencapai atau mempertahankan nilai mutu produk yang telah ditentukan. Nah, hal ini dengan kata lain ya ini menjaga kualitasnya agar tetap konsumen ini agar tetap percaya pada perusahaan tersebut. Nah, saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu jelaskan mengenai tahapan penerapan sistem manajemen mutu produk. Nah, untuk tahapan perencanaan sistem penerapan sistem manajemen mutu produk ini, yang pertama adalah perencanaan atau planning, di mana pihak perusahaan atau bagian khusus pada perusahaan ini merencanakan terkait adanya penjaminan mutu produk, di mana dia akan menentukan permintaan pasar, kemudian regulasi dari pemerintah, terus juga dia ini akan menentukan kualitas yang perlu dihasilkan dari suatu produk dari perusahaan tersebut. Kemudian ada pengembangan dokumentasi, di mana selanjutnya dia akan menyusun prosedur SOP atau standar operasional dan juga instruksi kerja, formulir yang digunakan dalam pengawasan mutu. Nah, setelah dia melakukan planning, dia akan pengembangan dokumentasi, di mana seluruh planning yang telah direncanakan nantinya itu akan dimasukkan kepada prosedur standar operasional yang akan dilakukan, kemudian instruksi kerja yang tepat, sehingga nantinya para karyawan yang akan mengikuti manajemen mutu hasil itu nanti dia akan memiliki patokan tetap dan konsisten. Dan juga formulir yang digunakan dalam pengawasan mutu, di mana untuk formulirnya ini berisi tentang hal-hal apa saja yang menjadi suatu proses atau tahapan yang akan dilakukan untuk menjamin mutu produk yang akan dihasilkan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada pelatihan karyawan, di mana karyawan perlu dilatih untuk mengetahui tanggung jawab dari karyawan tersebut untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan ataupun rangkaian proses untuk manajemen mutu dari produk yang akan dihasilkan. Nah, ketika tidak dilatih, otomatis nantinya karyawan akan kebingungan dan pekerjaannya tidak konsisten, sehingga sebelum mengimplementasikan sistem yang telah direncanakan di awal, para pekerja ini harus dilatih terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah implementasi sistem, di mana ketika implementasi ini seluruh pihak dari perusahaan termasuk karyawan dan juga pimpinan
intinya seluruh pihak dari perusahaan ini menerapkan prosedur ataupun sistem yang telah dibuat di awal dari kegiatan produksi, kemudian pengendalian bahan baku. Jadi mereka akan melakukan kegiatan produksinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian pengendalian bahan baku ini, jadi mereka seperti memastikan bahan baku yang mereka dapatkan ini dari pihak mana, kemudian apakah bahan baku yang digunakan ini sesuai dan juga memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti itu. Kemudian hingga distribusi produk, apakah pendistribusian produk ini akan maksimal, dan juga apakah setelah didistribusikan ini produk akan tetap terjaga kualitasnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada audit internal. Jadi setelah melaksanakan seluruh proses dari manajemen mutu ini akan dilakukan audit internal oleh bagian khusus dari perusahaan, di mana mereka akan mengevaluasi hal-hal apa yang masih terlihat kurang dan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada tindakan korektif dan preventif, di mana setelah menerima hasil audit internal dari bagian khusus, dilakukan tindakan korektif dan preventif dari pimpinan perusahaan, di mana dia akan mengoreksi dan mengevaluasi keseluruhan kinerja yang kemudian akan dilakukan perbaikan untuk selanjutnya. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah tinjauan manajemen, di mana ini adalah sebuah proses di mana pimpinan perusahaan terjun langsung untuk melihat, mengontrol dan mengecek atau melakukan inspeksi secara berkala untuk melihat perubahan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ataukah belum. Jika belum, maka akan dilakukan evaluasi dan kemudian akan dilakukan proses-proses tersebut dari awal untuk menghasilkan mutu yang sesuai standar yang telah ditentukan di awal, begitu. Kemudian soal terakhir yaitu apa yang telah kamu pelajari dari pertemuan 5 hingga 10, berikan saran untuk perbaikan kegiatan perkuliahan mata kuliah ini. Jadi menurut saya untuk saran kedepannya dari mata kuliah evaluasi dan pengendalian mutu hasil perkebunan ini adalah untuk sebenarnya materi-materi kuliah sudah detail, akan tetapi saya memiliki saran untuk setelah dosen menjelaskan materi, alangkah lebih baiknya materi tersebut bisa di-share, ataupun ketika pertemuan pertama itu langsung menge-share ataupun membagikan keseluruhan materi yang akan dijelaskan selama 5 pertemuan, sehingga mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu. Kemudian juga saran terkait kayak dosen ini mengarahkan mahasiswa terkait studi kasus yang benar-benar terjadi di perusahaan sekitar lingkungan kampus. Setidaknya melakukan kunjungan ataupun kayak mewawancarai pihak perusahaan untuk kita ini memahami terkait sistem manajemen mutu produk pada perusahaan tersebut. Meskipun mungkin jika memang internal, mungkin kita bisa diberitahu secara langsung oleh pihak terkait gambaran umum bagaimana perusahaan tersebut itu melakukan proses penjaminan mutu dari produk pada perusahaan terkait. Cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.